Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu saya akan mengecek kehadirannya dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Saya. Saya Vicky. Saya sama siapa? Vicky. Absen. Keempat. B. Ini apa? Sakit atau ibu? Menghilang. Menghilang dari ini. Berarti dua anak saya yang nggak masuk ya? Ya. Saya izin ke balai kota. Jangan bersemangat, nanti kalau misalnya Anissa bilang mana semangatmu, dan semangat ini semangatku. Sampai kemudian Anissa bilang, kamu semangat dan semangat dore. Bisa? Ayo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kamu semangat. Kulitnya telur yang sudah direbus belum? Sudah pernah Nah, di situ kan ada beberapa lapisan telur. Yang pertama kan kalau di luarnya telur itu kan ada lapisan yang warna coklat itu namanya kulit telur. Terus habis dilupaskan ada yang namanya kan kayak kulit-kulit yang bening yang gampang soft itu kan yang kayak. Di situ kan baru ada putih telur sama kuning telur. Nah, ini telur ini bukan hanya sekedar dibahas tanpa ada tujuan ya, karena ini telur nanti itu ada kayak kaitannya dengan materi pada pembelajaran hari ini. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang materi apa? Ya, maksudnya apa? Kali ini kita akan belajar tentang materi struktur bumi. Struktur bumi. Tadi di awal kan juga sudah Anissa bilang kalau struktur itu kan ada 4 lapisan. Dan struktur bumi ini juga mempunyai 4 lapisan. Yang pertama bumi. Dan pembelajaran dari hari ini yaitu yang pertama nanti peserta ini dapat memulai masuk ke lapisan bumi caranya dulu dengan benar dan tepat. Yang kedua, peserta ini dapat menjelaskan karakteristik struktur lapisan bumi dengan benar dan tepat. Selanjutnya dari tujuan ini diharapkan nanti peserta didik ini dapat menjelaskan berbagai fenomena alam yang ditemui seperti halnya tanah longsor, gempa bumi dan lain-lainnya. Ini adalah gambar struktur bumi yang mana nanti akan ada beberapa bagian lapisan. Sebelumnya Anissa mau kalian keluarkan semua buku paketnya dan buka halaman bracket yang ada materi struktur bumi. Ini halaman itu silakan dibaca sekilas 1 sampai 2 menit saja sekilas saja. Nanti akan saya tanyakan bisa dibaca sekali ya sekilas saja 1 sampai 2 menit. Ya, sekarang boleh ditutup buku paketnya sekilas saja. Nanti akan lebih jelasnya dijelaskan lebih detail. Biasanya sebutin apa aja lapisan itu. Saya udah baca sedikit sekilas. Ada yang bisa tahu nggak? Terdiri dari berapa lapisan yang keempat? Itu apa aja? Boleh angkat tangan? Ya. Ya benar ya. Jadi ada kerak bumi atau
Jadi kerak bumi itu ada di luar, terus mata bumi ada di sini, ini bagian bumi ada di dalam, ini ada yang di paling dalam sini. Yang terus lagi. Ada satu yang pertama yaitu kerak bumi. Dan kerak bumi ini terletak di lapisan paling luar bumi. Dan ini merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Dan lapisan ini itu terdiri atas tanah dan batuan yang mudah serta mengandung beberapa unsur kimia seperti adanya oksigen, silikon, besi, aluminium, dan lain-lain. Dan juga ini ada dua macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak bumi benua dan juga kerak bumi samudra. Yang mana kerak bumi benua ini terletak di daratan dan kalau kerak bumi samudra ini terletak di dalam laut. Yang kedua yaitu lapisan mantel bumi. Namanya mantel itu berarti menyelimuti seperti halnya jaket. Jaket sama mantel ada di sana. Dan kalau mantel sama jaket baju bukan buat menyelimuti tubuh. Nah, kalau mantel bumi berarti untuk menyelimuti inti bumi. Karena kan nanti di bawahnya mantel bumi kan ada inti luar dan inti dalam bumi. Dan untuk mantel bumi ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan mantel luar dan lapisan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar ini lebih tipis dibandingkan dengan lapisan mantel dalam. Karena kalau yang lapisan luar itu hanya sekitar 35 hingga 410 km, sedangkan kalau lapisan mantel yang dalam itu 410 hingga 2900 km. Nah, untuk lapisan mantel luar dan kerak bumi ini nantinya akan membentuk litosfer. Litosfer itu apa sih? Litosfer yaitu kerak bumi yang terletak paling luar dan yang paling sulit untuk dikira-kira. Selanjutnya yaitu lapisan mantel ini berbentuk padatan yang terdiri dari batuan-batuan silikat yang mengandung besi dan juga magnesium, terutama pada lapisan yang bagian dalamnya. Dan hal tersebut menyebabkan suhunya pun lebih tinggi hingga mencapai 2500 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada inti luar bumi yang ketiga. Nah, inti luar bumi itu berbeda dari kerak dan mantel bumi. Lapisan inti luar ini adalah salah satunya lapisan yang terdiri dari cairan, karena dia itu mengandung cairan magma. Dan di sini di inti luar bumi ini tidak mengandung air, airnya juga terbuat dari besi dan nikel. Ketebalan lapisan ini yaitu sekitar 2.900 km hingga 5.100 km. Dan suhu di inti luar bumi ini berkisar antara 300 hingga 6.000 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu ada inti dalam bumi. Nah, inti dalam bumi ini memiliki suhu tertinggi yaitu antara 5.000 hingga 600.000 derajat Celcius. Ketebalannya juga cukup tebal antara 5.100 hingga 6.600 km. Dan selain kandungan besi dan nikel, inti bumi ini juga terdapat belerang, karbon, dan oksigen dan lain-lainnya. Sehingga tadi disebutkan bahwa inti dalam bumi itu memiliki suhu tertinggi karena dia mengandung belerang, karbon, dan oksigen. Dan bentuknya kalau inti dalam bumi ini itu berbentuk karet, sedangkan nanti inti luar bumi itu bentuknya cairan karena dia mengandung cairan. Selanjutnya ini tadi kan sudah disebutkan kalau bagian atas ini ada namanya kerak atau kerak yang kedalamannya 0 sampai 1 cm. Terus di bawah kerak atau kerak ini ada namanya mantel. Di bawahnya mantel ada outer core atau inti luar. Nah, inti luarnya akan dijelaskan kalau dia bentuknya itu cairan karena mengandung cairan magma. Dan di bawahnya sendiri ini ada namanya inter core atau inti dalam. Yang tadi disebutkan juga bahwa bentuknya dia itu padat, tapi padatnya dia itu memiliki suhu yang tinggi karena dia mengandung belerang. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih dibingungkan? Ya. Pertanyaannya tadi kan dijelaskan kalau kerak itu ada dua, kerak bumi atau benua sama kerak samudra. Nah, perbedaannya apa? Kalau kerak bumi atau benua itu terletak di daratan. Kalau kerak samudra itu terletak di dalam laut dan juga komposisinya berbeda. Kalau kerak benua itu dia lebih tebal dan lebih padat dibandingkan dengan kerak samudra. Soalnya kalau kerak benua itu dia terbuat dari
batuan granit, yang mana batuan granit itu dia bahannya tuh ringan tapi kental. Dan kalau lapisan tadi kita samudra itu dia terbuat dari batuan basal, yang mana dia itu cair tapi itu kayak ringan tipis gitu. Nah, jadi itulah komposisinya mengapa kalau di yang lapisan kerak benua itu dia lebih padat daripada lapisan permukaan. Udah paham? Oke, karena tadi sudah ada yang tanya, sekarang banyak yang saya yang tanya ya kalian. Yang bisa jawab silakan. Nah, tadi kan sudah jelaskan tentang kerak bumi lapisan paling luar. Nah, apa sih yang membuat kerak bumi itu begitu penting bagi kehidupan di dunia itu? Kalian tahu nggak? Ya, silakan. Nama siapa? Maka saya menceritakan dari aku juga. Ya, karena kerak bumi itu tempat kita tinggal dan juga kerak bumi sebagai proses terjadinya pembentukan gunung Merapi dan gempa bumi. Terima kasih, jawabannya ada sangat lengkap ya. Karena kerak bumi ini jadi silakan buat dulu sesuai dan kelompok gaya belajarnya kemarin ya. Tidak. Boleh sekarang tidak. Ada yang kelompok. Boleh tidak. Kelompok satu di sini. Kelompok satu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam. Kelompok urut. Kelompok satu ayo boleh di. Nomor 2 kan? Sebenarnya ada tiga, yaitu visual, audio, dan kinestik. Semuanya level soalnya sama-sama mudah, sama-sama sulit, gak ada yang lebih atau lebih sulit atau lebih mudah. Cuma perbedaannya kalau nanti di gaya belajar visual sudah disediakan gambar bentuk buminya, tinggal dianalisis. Kalau yang gaya belajarnya audio nanti kan ada HP, itu nanti silahkan di-scan barcode dulu dan nanti akan terhubung ke YouTube untuk menonton sedikit cuplikan video tentang struktur bumi. Waktunya hanya 1 sampai 3 menit saja. Dan sedangkan untuk yang gaya belajar kinestik nanti akan menggambar struktur bumi dengan pensil atau pensil warna dan nanti baru dianalisis. Kerjakannya dengan diskusi sama kelompoknya ya. Pokoknya nggak ada diskusi, kalau nggak mau ada diskusi bisa langsung pakai biar kita. Stand gambar itu bedanya di sini. Iya itu langsung aja. Itu yang depan itu sama kelompoknya ya. Iya. Nanti kalau untuk ya langsung aja.
Nanti bisa dilepas dulu biar bisa biar lebih cepat kerjanya. Jadi nggak hanya orang satu yang penting. Jadi iki lho, iku yo. Thank you.
epicentrum. Yang ketiga, yang lain gimana, ada jawaban lain Bisa.
jawaban atau pertanyaan yang sesuai mulai kali ini. Kalau satu dan satu pasangan yang cocok bisa langsung ke depan karena 3 orang yang di depan nanti dapat dua. Ayo baca makan. Dari absen 10. Untuk karakteristiknya, kerak bumi itu adalah lapisan luar bumi dan ada dua macam. Lapisan kerak bumi yaitu kerak benua dan kerak samudra. Untuk simbolnya mangga bumi ini adalah lapisan yang bumi. Ya, sebentar. Beri tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya yaitu karena tadi sudah dibacakan kesimpulan bahwa lapisan bumi ini ada 4, yaitu kerak bumi, ada bumi, inti darat, luar dan inti darat. Di sini ada seperti ini yang akan dikerjakan di rumah. Dan ini nanti dikerjakannya dan soalnya tak kasih ketentuan kelas. Nanti ditulis di tulisnya ya, atau di kendaraan. Nanti dikumpulkan tak pakai di Google Drive, nanti dikumpulkan di Google Drive. Waktu pengumpulannya kalian ada setelah pertemuan selanjutnya.
Terus di, ayo gelar. One, nine.